Pernah nggak sih kamu ngalamin ngomongin hal yang sama persis kedua orang, tapi reaksinya beda total? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cerita kuno tentang seorang raja dan mimpinya. Cerita ini ngasih tahu kita kenapa cara kita ngomong itu seringkali jauh lebih penting daripada apa yang kita omongin. Langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh, ada seorang raja yang super berkuasa yang biasanya pegang kendali penuh atas segalanya. Tiba-tiba, dia jadi cemas banget, gelisah. Gara-garanya apa? Cuma satu. Sebuah mimpi yang datang lagi, dan lagi setiap malam. Nah, emangnya mimpi apa sih yang sampai bikin seorang raja jadi segelisah itu? Mimpinya tuh simple, tapi serem banget. Semua gigiku copot, sisa satu. Kebayang kan horornya gimana? Sang raja yakin ini bukan mimpi biasa. Ini pasti sebuah pertanda dan dia harus tahu artinya. Udah nggak tahan lagi kan sama galaunya, akhirnya sang raja bertindak. Dia panggil ahli tafsir mimpi paling jago seantero kerajaan buat datang menghadap, buat mecahin misteri mimpi buruk ini. Nggak lama, datanglah si penafsir mimpi yang pertama. Yuk kita dengerin tafsirannya, yang ternyata pahit banget. Oke, jadi si penafsir ini dengerin cerita raja dengan serius banget. Mukanya tegang, suasananya jadi mencekam gitu pas dia mau ngomong. Wah, kelihatannya sih ini bukan kabar bagus ya. Dan inilah yang dia bilang, ini bencana Baginda. Artinya, semua anggota keluarga Baginda akan meninggal, dan Baginda akan hidup sendirian. Wah, ini sih blak-blakan banget ya. Fokusnya langsung ke kehilangan, ke tragedi, gak ada filter, langsung to the point. Gimana reaksi rajanya? Wah, langsung murka. Dia ngerasa diserang, bukan karena faktanya, tapi karena cara ngomongnya yang negatif banget. Hasilnya, udah bisa ditebak, si pembawa pesan langsung kena batunya. Masuk penjara. Tapi kan masalahnya belum selesai. Mimpinya masih ada, dan raja ini masih butuh jawaban. Jadi, dia panggil penafsir kedua. Harapannya, kali ini jawabannya bisa lebih enak didengar. Dan ini dia nih yang menarik. Beda banget. Pas penafsir kedua dengar mimpi yang sama persis, reaksinya 180 derajat beda. Bukannya cemas, dia malah senyum-senyum, kayak dengar kabar baik gitu. Coba dengerin baik-baik ya. Faktanya itu sama loh, tapi cara dia membungkusnya itu yang beda banget. Fokusnya bukan kematian keluarga, tapi keberkahan umur panjang buat si raja. Wah, ini sih jenius banget cara dia membingkai ulang pesannya. Dan hasilnya, tentu aja rajanya seneng banget. Dia ngerasa terhormat. Mimpinya sekarang jadi pertanda baik. Dan si penafsir kedua langsung diguyur hadiah yang melimpah ruah. Beda banget kan sama reaksi marahnya yang tadi? Nah, sekarang kita coba bedah yuk. Kan kalau dipikir-pikir, dua penafsir ini ngomongin hal yang intinya sama. Terus kenapa hasilnya bisa beda jauh banget? Satu masuk penjara, satu dapat hadiah. Aku mau kamu coba pikirin deh. Kalau informasinya sama persis, apa dong yang beda? Apa faktor krusial yang bisa mengubah nasib dari hukuman penjara jadi hadiah besar? Yuk kita lihat sebelahan gini biar jelas. Yang satu pesannya soal semua keluargamu akan mati. Satunya lagi pesannya, kamu akan hidup paling lama. Padahal, intinya ya sama aja, sang raja bakal hidup lebih lama dari semua keluarganya. Dan inilah hasilnya, fakta yang sama, cuma dibungkus dengan kata-kata beda. Bisa menciptakan dua takdir yang berbeda. Yang satu apes, masuk penjara, yang satunya lagi untung besar, dapat harta. Bedanya cuma di situ, bencana lawan keberuntungan. Nah, ini dia poin kuncinya. Komunikasi itu ternyata punya dua lapisan. Bukan cuma soal informasi atau data yang kamu kasih, tapi juga soal emosi yang kamu bawa bareng informasi itu. Penafsir yang pertama, dia ngasih informasi plus emosi negatif, rasa takut, kehilangan, sendirian. Nah, penafsir kedua, informasinya sama, tapi dibungkusnya pakai emosi positif, keberuntungan, berkah, pokoknya sesuatu yang spesial. Jadi, pelajaran penting apa nih yang bisa kita ambil? Ini bukan sekedar dongeng loh. Ini tuh kayak panduan praktis buat kita tentang seberapa kuatnya kata-kata yang kita pilih. Ini dia intinya. Pilihan kata kamu itu punya kekuatan buat membangun atau malah menghancurkan. Jadi dengan milih kata-kata secara sadar, kamu tuh bukan cuma ngasih fakta, tapi kamu juga lagi ngebentuk cara orang lain melihat kenyataan. Oke, kita rangkum ya. Penafsir pertama fokus ke ruginya, yang kedua fokus ke untungnya. Faktanya? Sama aja, nggak berubah. Tapi emosi yang dibawanya, nah itu kuncinya. Emosi itulah yang bisa membuka pintu kemarahan atau kegembiraan. Perasaan itu yang mengubah segalanya. Sebagai penutup, aku punya tantangan buat kamu.
Coba deh pikirin, kira-kira ada nggak obrolan sulit yang bakal kamu hadapi dalam waktu dekat? Gimana caranya kamu bisa membingkai ulang pesanmu, kayak penafsir kedua tadi, supaya yang tadinya bisa jadi konflik malah jadi koneksi? Jawabannya ada di pilihan kata-katamu.